Ingatlah kepada Allah dalam kebahagiaan kamu, maka niscaya Allah akan mengingat kamu dalam keadaan susah kamu. Kita ini adalah makhluk yang sangat hina di hadapan Allah. Dalam zikir kita mutadzallilan, kita berzikir dengan sikap yang penuh kehinaan diri. Seorang hamba itu mula-mula dia berzikir dengan lisannya sehingga yanzila sultanud dzikr, sampai turun kekuatan atau the power of dzikir ala qalbihi, ke hatinya si abad ini. Dan ketika sudah turun the power of dzikir ke dalam hatinya hamba itu, istanaro qalbuhu, maka bersinarlah qalbuhu, apa hatinya sang hamba. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-10 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian, maka ingatlah kalian, ni kepadaku, azkurkum, niscaya mengingat siapa aku, kum kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah kalian, li kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, janganlah kalian mengingkari nikmat. Udhkuruni, ingatlah kalian, berzikirlah kalian, ni kepadaku, fin ni'mati warrakhai, dalam keadaan kalian mendapatkan nikmat, warrakhai, dan dalam keadaan sejahtera. Saat kalian gembira, saat kalian sejahtera, ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku. Azkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian, fisyiddati, dalam keadaan sulit, wal balai, dan dalam keadaan menerima cobaan atau bala. Ingatlah kepada Allah saat kita bahagia. Ingatlah kepada Allah saat kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan. Ingat kepada Allah, maka niscaya Allah juga akan ingat kepada kita saat kita dalam keadaan susah.
Jangan ketika sudah ditimpa musibah, ketika sudah susah, baru ingat kepada Allah. Saat ditimpa bala, baru iling. Jangan begitu. Ingatlah kepada Allah dalam kebahagiaan kamu, maka niscaya Allah akan mengingat kamu dalam keadaan susah kamu. Bahagia kita tetap beribadah, berzikir, dan selalu ingat kepada Allah, lebih-lebih dalam keadaan susah. Ini kalau sedang nikmat, kalau sedang dalam bahagia, lupa. Jangankan kepada Allah, nak. Kepada teman saja, si teman pasti akan jengkel. Kalau kita ingat teman, kalau pas kita lagi kepepet, uang nggak punya, teman lagi dapat kiriman banyak jajan, dideketin temennya. Tapi ketika sudah banyak makanan, banyak kiriman, temannya yang biasanya dideketin kalau ada makanan, sekarang dijauhin, temannya pasti akan ngingetin. Oh, begitu kamu ya. Gini apa boten? Itu kepada sesama teman. Saya tidak ingin mengatakan apalagi Allah, tidak. Tentu beda antara makhluk dengan Khalik. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi hal ini kita perlu pahami sebagai bentuk etika, sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Malu kita kalau pas bahagia kita melupakan Allah, sholat males, berzikir apalagi, berdoa ngapain doa, punya segalanya. Kalau sudah ditimpa musibah, bangkrut, baru ya Allah nangis kepada Allah. Banyak begini, banyak rata-rata seperti ini. Untuk santri Al-Munawariyah, ingat ini, camkan ini, ingatlah kepada Allah fis-sarra'i wad-dharra. Ingat kepada Allah baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan susah. Amin Allahumma. Udkuruni, ingatlah kalian nih kepadaku, bitaslimi, dengan sikap penuh kepasrahan dan penyerahan diri, warridho, dan sikap kerelaan serta penuh qanaah. Ingat kepada Allah. Azkurkum, niscaya aku ingat kepada kalian, bil lutfi, dengan kelemah lembutan, wa husnit tadabburi, dan dengan sebaik-baiknya pengaturan dari Allah Al-Khaliq kepada makhluknya. Amin Allahumma. Udkuruni bid-du'a, ingatlah kalian nih kepadaku, bid-du'ai, dengan memperbanyak doa. Saat berdoa ingat kepada Allah. Jangan ketika bersama-sama berdoa ngomong sendiri. Ketika doa bersama dia malah main-main, tidak meresapi doanya. Na'udzubillah. Udkuruni bid-du'a, ingatlah kalian kepadaku, bid-du'ai, dengan doa. Azkurkum, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian, bil atoi, dengan anugerah dan pemberian. Allahumma salli ala Muhammad. Udkuruni, ingatlah kalian kepadaku, bitadalluli, dengan sikap kerendahan diri atau dengan sikap merendahkan diri. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita ini adalah makhluk yang sangat hina di hadapan Allah.
Dalam zikir kita mutadzallilan, kita berzikir dengan sikap yang penuh kehinaan diri. Jangan mentang-mentang bapaknya seorang Kapolres umpamanya. Jangan mentang-mentang bapaknya Kapolda, gubernur, bahkan presiden umpamanya. Jangan mentang-mentang orang tuanya punya koneksi jalur pusat umpamanya. Doanya sembarangan, doanya asal-asalan. Gampang, tinggal telepon. Jangan. Siapapun kita, apapun jabatan kita, di depan Allah, kita ini adalah makhluk yang sangat hina. Kita bahkan tidak kuat untuk menahan mata kita ini 24 jam. Sekuat apapun seseorang, dia sangat butuh istirahat, butuh tidur. Sementara Allah hayyun daimun. Kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Berzikirlah kepada Allah bitadzalluli, dengan sikap kehinaan diri. Azkurkum bittafadduli, maka niscaya aku akan mengingat kalian bittafadduli, dengan memberikan fadilah dan keutamaan. Semakin seorang hamba merasa hina di hadapan Allah, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Sebaliknya, semakin sombong seorang hamba di hadapan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut sudah nyungsep dalam kehinaan diri. Na'udzubillah. Fal abdu, maka adapun seorang hamba itu yadhkuru, mula-mula berzikir siapa abd, bilisanihi, dengan lisannya, hatta sehingga yanzila, turun, sultanud dzikri ala qalbihi, apa kekuatan zikir, the power of zikir, kalau boleh bahasa gitu, the power of, Allahumma sholli ala Muhammad. Mula-mula seorang hamba itu berzikir kepada Allah bilisanihi, dengan lisannya, terus dia memperbanyak zikirnya sampai kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa memastikan, oh setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari, tidak ada. Siapa yang bisa memberikan anugerah dalam zikir kita? Allah. Bisa saja Allah karena Rahman dan Rahimnya kepada si fulan, dia sudah berzikir cuma 2 hari umpamanya, kemudian langsung dianugerahkan the power of zikir oleh Allah. Ada juga yang lain sudah berzikir bertahun-tahun, tapi tetap saja kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangankan merasakan nikmatnya zikir la ilaha illallah, bahkan dia terlena dalam buayan mimpi. Kenapa ketika berzikir la ilaha illallah itu berusaha untuk maksimal merasakan? Karena tidak lain untuk bisa merasakan nikmatnya zikir itu, nak. Jadi memang semuanya harus dipaksa dulu. Semuanya harus dipaksakan dulu. Bahkan ada riwayat, gak apa-apa kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan hingga mereka menganggap kita gila pun gak apa-apa. Hatta yadununa majnun. Gak apa-apa, la ilaha illallah. Itu berusaha untuk bisa usul. Tapi kalau sudah turun the power of zikir, maka diamnya dia pun sudah zikir. Kita sebagai pemula dalam zikir, kita memang harus berusaha. Kita memang harus berusaha menikmati rasa zikir kita. Kita bisa menyelami, menghayati bacaan zikir kita. Apalagi setiap Jumat kita punya hailalah 1000. Nah itu waktunya banyak sekali untuk
Bisa jadi dari 1000 la ilaha illallah itu ada 1 atau 2 atau 3 yang kita mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, langsung nyetrum ke pikiran dan hati kita. Bisa jadi saat itu akan turun quwwatud dzikri atau the power of dzikir. Fal abdu yadhkuru bilisanihi hatta yanzila sultanud dzikri ala qalbihi. Seorang hamba itu mula-mula dia berzikir dengan lisannya sehingga yanzila sultanud dzikr, sampai turun kekuatan atau the power of dzikir ala qalbihi, ke hatinya si abad ini. Nah ini terus faida nazala, dan ketika sudah turun apa sultanud dzikr, apa the power of dzikir ala qalbihi, ke dalam hatinya hamba itu, istanaro qalbuhu, maka bersinarlah qalbuhu, apa hatinya sang hamba. Allahumma sholli ala Muhammad. Yadhillu yazidu sultanud dzikri, yadhillu yazid, terus yazidu bertambah, sultanud dzikri, apa the power of dzikir, wa tuqawwi junudahu, dan memperkuat apa sultanud dzikr, junudahu, pada lafaz junud itu maksudnya bala tentara, tapi yang maksudnya organ tubuh kita dalam dzikir itu. Hatta yatajallal haqqu ta'ala, sehingga yatajalla, bertajalli, al-haqqu ta'ala, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastawi, dan bertempat atau berada siapa Allah, ala arsy hadzal qalbi, ke arsy hatinya sang hamba, bismillahirrahim, dengan sifat Allah ar-Rahim, yang maha pengasih sayang. Sebagaimana firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana, dan ada, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, rahima, ialah pengasih sayang. Idh, karena, istawa, berada atau bersemayam siapa Allah, ala arsihil hissi, pada arsnya Allah al-hissi, maksudnya di sini yang terasa, bismihi, dengan sifat Allah ar-Rahman, sebagaimana firman-Nya, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, zat yang maha pengasih sayang berada di dalam arsy-Nya, zat yang maha pengasih sayang, alal arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Untung yang bersemayam itu adalah Ar-Rahman, bukan Al-Qahhar, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Jalal, tapi Allah tegaskan Ar-Rahman alal arsy istawa, bukan Al-Jabbar alal arsy istawa. Alhamdulillah. Fayasiru, maka menjadi siapa adzakir, yakni orang yang berzikir, yadhkuru, berzikir siapa orang yang berzikir, dzikron, dengan zikir, la iradata, yang tidak ada keinginan, lahu, bagi man, bagi adzakir, fihi, di dalam zikirnya. Kalau untuk awal-awal seseorang berzikir karena ada yang dikehendaki, ada maunya, bedese karep, ono karepi, itu awal-awal. Dan kalau sudah the power of zikir sudah menghujam dalam hatinya, zikirnya bukan karena ingin sesuatu,
tapi zikirnya sudah karena kebutuhan, bukan mengharap kelancaran rezeki, kemudahan masalah dan sebagainya. Bagaimana kalau umpamanya dapat masalah? Dapat masalah bagi ahli zikir itu merupakan kenikmatan, itu tandanya bahwa Allah sangat menyayangi dia hingga dia dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan cobaan, dengan ujian. Ada riwayat, perhatikan, ulama hakikat, kalau umpamanya dalam kurun waktu tertentu dia merasakan enak terus, badannya sehat terus, tidak pernah mendapatkan masalah, dia justru menangis. Apakah Allah sudah melupakan saya? Kenapa saya kok nggak pernah dicoba dengan rasa sakit? Kenapa kok saya nggak pernah dicoba dengan musibah, cobaan dan lain sebagainya? Karena dia tahu bahwa musibah, cobaan atau bala dari Allah tidak lain itu pertanda Allah mencintai dan sebagai tanda bahwa derajatnya akan dinaikkan. Semakin tinggi cobaan seseorang, maka akan semakin besar peluang, semakin tinggi maka akan semakin tinggi kedudukan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk orang tersebut. Amin Allahumma. Jadi kalau umpamanya dalam waktu setahun nggak pernah sakit, enak-enakan terus, ulama-ulama hakikat itu justru nangis mereka, justru bersedih. Mereka bahagia ketika mendapat cobaan dan bala. Ini hatta bahkan lautaroka, jikapun meninggalkan siapa adzakir, adzikro pada zikir, mataroka, maka tidaklah taroka meninggalkan hu kepada adzakir, adzikru apa zikir. Meskipun secara kasat mata dia tidak zikir, dia duduk, dia diem, dia kerja, dia melakukan aktivitas sebagaimana kebanyakan orang. Tapi kalau sudah ahli zikir, orang yang sudah terhujam di dalam hatinya the power of zikir, dalam kerjanya pun dia berzikir, bahkan dalam tidurnya pun dia berzikir. Dalam tidurnya dia berzikir. Setan itu lebih takut kepada orang alim yang tidur daripada kepada orang awam yang beribadah. Orang alim yang tidur, dia tidur dalam zikir. Dia berzikir, dia beribadah dalam tidurnya. Kebalikannya orang awam, meskipun dia beribadah, tapi ada sendaguro di dalam ibadahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini anak-anak sekalian. Kita ini adalah kalangan pemula. Ini ilmu dalam hakikat zikir. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan dan tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kalian. Sebelum berzikir, ayo kudurkan hati. Ayo hadirkan hati kita. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, dari sekian banyak santri ini, pasti ada 1, 2, 3, 10, 100, bahkan lebih yang insya Allah segera mendapatkan the power of zikir. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun. Saya yakin ada calon-calon ahli zikir, ahlullah di hadapan saya ini. Baik putra maupun putri. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal wa ala alihi haqqa qadrihi wa
darihil azim. Summa kemudian yasiru menjadi siapa adzakir, yadhkuru berzikir siapa adzakir, bisirrihi dalam kerahasiaannya, dalam sirnya. Ada riwayat yang mengatakan adzikrul khofi khairun minadzikril jahri. Zikir dengan pelan-pelan, zikir dengan rahasia itu lebih baik daripada zikir dengan suara keras. Iya, itu untuk mereka yang sudah dapat the power of zikir. Tapi untuk para pemula, jangan sok-sokan menganggap diri sudah dapat the power of zikir hingga ketika berzikir malah diem. Jadi kalau ada waktu zikir kemudian diem, tanya, kamu sudah ahli zikir tahu? Bro, masih belum? Riwayat hadis itu adalah merujuk pada ahlul zikri, orang yang hatinya sudah tertancap the power of zikir. Kalau seperti kita sebagai pemula, maka seharusnya, selayaknya kita berzikir dengan bersuara, supaya telinga kita mendengar, masuk ke pikiran kita, terhujam ke hati kita. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل نعمة الإيمان والإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على sudah. Nah itu nak, kita selalu setiap habis sholat punya peluang untuk berzikir. Yakinkan diri kita ini masih sangat hina sekali di hadapan Allah. Jangan sombong. Yang lainnya berzikir, diem, gurau. Itu tanda-tanda orang yang sombong di hadapan. Nggih napa boten? Itu hatinya tertutup nak. Kita ada di hadapan Allah, yang lainnya berzikir kepada Allah, mengakui kehinaan diri. Dia malah menganggap teman-temannya yang berzikir, apalagi sampai tabersid, sok alim, sok kusuk, nah itu setan. Itu setan. Yakinkan bisikan-bisikan yang menjelekin teman, melihat orang yang berusaha untuk khusyuk. Ingat ya, saya mengatakan berusaha untuk khusyuk. Kita semuanya sedang berusaha untuk khusyuk. Nah, kita semuanya berusaha untuk menghadirkan hati dalam zikir kita, dalam doa kita. Semuanya, termasuk saya juga berusaha. Kalian juga seperti itu.
Kita adalah santri di pondok pesantren yang selalu mengistiqomahkan bacaan zikir dan wirid. Kita harus bangga dengan hal ini. Kita mengandalkan zikir dan wirid. Doa kita selalu kita kepada Allah. Kita selalu berdoa dengan penuh kekhusyuan. Maksudnya berusaha untuk khusyuk, tadarruan, mutadzallilan. Apa artinya mutadzallilan? Menganggap diri ini hina. Menganggap hina orang lain tidak boleh. Anggaplah diri kalian sendiri yang hina, tapi di hadapan Allah. Bukan menghinakan diri di hadapan sesama makhluk. Itu maksudnya. Nangis di hadapan Allah, jangan menangis di hadapan makhluk. Ini yang dimaksud dari beberapa keterangan dalam penjelasan tafsiran ayat ini. Summa yasiru yadhkuru bisirrihi. Kemudian dia berzikir dalam keheningannya. Wa alamatuhu, dan adapun tanda orang yang sudah bisa berzikir dalam keheningan, sima'uhu dzikrallahi lahu. Adapun tandanya orang yang sudah bisa berzikir dalam keheningan itu, tandanya adalah sima'uhu, ialah maksudnya yasma'u dzikrallahi lahu. Dia bisa mendengar sebutan Allah kepada dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya ya Allah. Baik ya Abdi, baik ya wahai hambaku. Dia mendengarkan suara Tuhan di dalam hening doanya. Jadi para ulama-ulama hakikat itu ketika dia bermunajat kepada Allah, bukan mengharapkan bisa dikabulkan apa yang diminta, tapi lebih nikmat bisa mendengarkan zikrullah lahu. Sebagai contoh, dari sekian ribu orang ini, contoh, ada presiden di depan kita. Kemudian semuanya nyapa presiden. Ternyata presiden menjawab sapaan satu orang. Pak Presiden, oh iya nak, siapa namanya? Nah itu. Ada kebanggaan tersendiri kalau sudah disapa oleh presiden. Itu disapa presiden saja sangat bahagia. Apalagi mendengar sapaan dari Allah. Apa mungkin? Iya. Di dalam kajian para ahlu dzikri, dalam kajian ilmu-ilmu hakikat itu seperti itu nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa ba'da an kana dzakiran, maka setelah ada siapa orang yang berzikir itu dzakiran sebagai subjek dalam zikir, yasiru, kemudian menjadi siapa orang yang berzikir mazkuron, sebagai objek dari zikir. Mula-mula dia menjadi subjek dari zikir, yang melakukan zikir, sampai pada tingkatan selanjutnya dia yang menjadi objek di dalam zikirnya Allah. Nah, ini sudah tingkatan waliullah yang tinggi. Nah, mula-mula bagaimana? Ya mula-mula seperti itu, berzikir dengan lisan dan berusaha untuk hudur dengan cara, lihat caranya berzikir bagaimana? Bil lisan, kemudian dengan hati, dan melihat diri ini hina di hadapan. Ingat ya, melihat diri ini hanya hina di hadapan Allah, bukan menganggap diri ini hina di hadapan sesama makhluk. Itu perlu dicatat.
Orang yang sudah bisa menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka orang itu pasti tidak akan pernah dan tidak akan sudi menghinakan dirinya di hadapan sesama makhluk. Kalau dia sedikit-sedikit selalu mengiba, selalu menganggap rendah dirinya di hadapan pejabat, di hadapan orang yang berkuasa begini, itu tanda-tandanya dia sombong di hadapan Genoboboten. Kalian mau termasuk yang sombong di hadapan Allah atau hina di hadapan Allah? Ini pilihannya itu. Hanya orang yang menghinakan diri di hadapan Allah sajalah yang akan tidak sudi menghinakan dirinya di hadapan sesama makhluk. Tapi kalau kepada orang tua kita tidak mungkin menghinakan anaknya. Kita takzim ke orang tua bukan lantas menghinakan diri kita, tapi memang kewajiban kita untuk takdim dan tawaduk kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada guru-guru, ustadz, pengasuh kamar. Itu kewajiban, tak? Itu etika. Bedakan antara memuliakan dengan menghinakan diri. Kita memuliakan orang yang lebih tua bukan berarti menghinakan diri. Tapi untuk Allah, kita memuliakan Allah sekaligus menghinakan diri kita. Wallahu, dan adapun Allah, zakirun, ialah menyebut lana kepada kita alad dawami, secara kontinu, terus menerus. Wa musallin alaina, dan Allah juga memberikan rahmat, bersolawat alaina kepada kita alad dawami, secara terus menerus. Sebagaimana firman Allah, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu, walladzi, dan dialah Allah, alladzi, yang yusalli, bersolawat siapa Allah, alaikum, pada kalian, wa malaikatuhu, dan juga para malaikat Allah. Wal fi'lul mudhari' fi yusalli, dan adapun fi'il mudhari' dalam kata yusalli di sini, yufidud dawam, itu bermakna terus menerus, fil hadir, baik dalam waktu saat ini, wal mustaqbal, dan di waktu yang akan datang. Sekarang berzikir, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, terus menerus di waktu yang akan datang berzikir juga, ingat kepada kita. Amin Allahumma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, ana, adapun saya, inda dhanni, bergantung pada prasangka, abdi, hambaku, bi, kepada saya. Saya ini tergantung bagaimana hambaku menyangka saya, gitu. Wa ana, dan adapun saya, ma'ahu, bersama dengan hambaku itu, hina, ketika, yadkuruni, dia berzikir, ni, kepadaku. In zakaroni, jika zakaro, berzikir siapa hambaku itu, ni, kepadaku, fi nafsihi, dalam dirinya hambaku itu, zakartuhu, maka berzikir siapa aku, maka mengingat siapa aku,
pada hambaku itu fi nafsi, dalam zatku. Wa in dzakaroni, dan jika zakaro berzikir siapa hambaku itu ni kepadaku fi malain, di halayak atau di depan publik, dia nggak malu berzikir, dia nggak malu mengakui seorang muslim yang senang zikir. Lah kok gini? Alhamdulillah, subhanallah. Sekarang mulai berjalan untuk melafazkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah itu menjadi satu yang memalukan, menjadi sesuatu yang memalukan dan kelihatan tabu. Gini betul. Nah, sepeda motor dengan teman-temannya, lihat lucu ada satu, atau lihat satu yang kagum, subhanallah. Itu seperti sesuatu yang sudah mulai tabu, seperti aneh gitu. Kalau bukan santri yang mentradisikan kebiasaan ini di luar, siapa lagi? Apakah kalian akan terbawa dengan tradisi di mana mereka tidak terbiasa dengan ucapan astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah. Jadilah sebagai trendmaker untuk masalah kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Bisakah kalian mempengaruhi teman-teman kalian yang gak mondok, yang biasanya sedikit-sedikit wacok, dirubah dengan subhanallah? Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.